Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar teknologi komunikasi, teman-teman. Tetapi sebelum itu, Bapak akan membahas terlebih dahulu tugas pertemuan yang pertama kemarin. Tetapi yang Bapak bahas itu tidak semua soal, tetapi salah satu soal yang paling banyak keliru menjawab, teman-teman, seperti itu. Baik, teman-teman, di sini Bapak akan membahas itu. Jadi ada satu soal yang banyak menjawab keliru, yaitu soal yang pertanyaan lebih bagus manakah prosesor Intel i9 atau AMD Athlon, teman-teman. Jadi Bapak sebelumnya akan membahas ini. Sebenarnya teman-teman, Bapak sengaja memberikan satu soal ini, pertanyaan ini yang sederhana, atas dasar agar kita dapat melihat, dapat melakukan riset sendiri apa sih yang paling bagus antara prosesor Intel i9, 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 atau dari segi AMD Athlon, teman-teman, seperti itu. Nah, Bapak akan menjelaskan, tapi sebenarnya semuanya pada dasarnya sudah benar, teman-teman semua. Mulai dari pertanyaan pertama, soal pertama sampai terakhir itu lebih banyak benarnya, teman-teman. Tetapi beberapa ada yang menjawab keliru pada bagian soal ini, teman-teman. Sehingga Bapak perlu menjelaskan alasan kenapa kita memilih i9 atau AMD Athlon. Nah, jawaban dari Bapak sendiri, teman-teman, jika dibandingkan antara Intel i9 dan AMD Athlon, di sini Bapak akan memilih Intel i9. Alasannya kenapa? Nah, sebelum Bapak mengutarakan alasannya, Bapak akan memberikan petunjuk bahwa kita dalam memberikan sebuah alasan itu harus berdasarkan data, teman-teman. Nah, Bapak sengaja memberikan sebuah soal seperti ini supaya kalian bisa melakukan browsing, meriset beberapa data di internet, apakah kedua prosesor ini ada yang bisa diunggulkan atau tidak, dan lebih bagus mana, apakah i9 atau Athlon, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi bukan berdasarkan asumsi ya, teman-teman, tapi harus berdasarkan data. Jadi kita belajar memberikan alasan berdasarkan data, teman-teman. Nah, data yang Bapak dapatkan, teman-teman, di lapangan seperti ini, teman. Pertama, Bapak akan untuk mendapatkan datanya mana yang lebih bagus antara Intel i9 dan AMD Athlon, teman-teman. Pertama, Bapak akan mencari terlebih dahulu informasi tentang Intel i9. Nah, caranya seperti apa? Bisa kita ketikkan di situs pencarian Google atau Bing atau sejenisnya tentang Intel Core i9, teman-teman. Kita ketikkan di sana, nanti akan ada informasi tentang Intel Core i9. Kedua, teman-teman, kita cari data tentang Athlon yang tertera di gambar ini, teman-teman. Kita cari tentang AMD Athlon. Setelah datanya didapatkan, teman-teman di sana bisa membandingkan kedua prosesor tersebut, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Untuk Intel i9, Bapak mendapatkan data dari website Intelnya sendiri. Sedangkan AMD Athlon, Bapak dapatkan dari website AMD-nya itu juga sendiri. Nah, jika kita bandingkan, teman-teman, di sini, kita lihat, di sini ada produk collection-nya, maksudnya adalah tahun pembuatannya, generasinya yaitu generasi 11, teman-teman, pada Intel i9 Gen 11. Sedangkan AMD Athlon, teman-teman, ada di Gen 3, teman-teman. Nah, kelihatannya dari mana gennya? Kita bisa lihat dari nomor seri prosesor tersebut, teman-teman. Di sini ada angka 11, artinya dia Gen 11, teman-teman. Kalau angka 10, dia Gen 10. Angka 8, Gen 8. Angka 7, berarti Gen 7. Kalau angka 2, berarti Gen 2 itu, teman-teman.
Athlon di sini adalah Gen 3. Terlihat dari apa, teman-teman? Kita lihat di sini ada angka 3 di sini, artinya dia generasi ketiga. Ada AMD Athlon 4000, ada AMD Athlon 5000. Itu generasinya mencirikan nomor generasi. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman, bisa kita lihat di sini. Kita lihat core-nya. Bapak sudah menjelaskan di mana core ini adalah tenaga dari sebuah prosesor, teman-teman. Jumlah core-nya di sini adalah 8. Sedangkan AMD Athlon, teman-teman, di sini jumlah core-nya hanya ada 2, teman-teman, di sini. Coba bayangkan, 8 dan 2. Lebih besar yang 8 daripada 2, teman-teman. Ibarat gini, teman-teman, asumsinya, jika ada gerobak ditarik dengan 2 kuda, dibandingkan dengan gerobak yang kedua ditarik dengan 8 kuda, teman-teman, lebih cepat mana? Tentu lebih cepat yang 8. Nah, terus teman-teman kita lihat off thread. Di sini dia memiliki thread 16, teman-teman. Sedangkan AMD Athlon hanya 4. Gitu. Thread ini adalah difungsikan sebagai otaknya komputer, teman-teman. Kalau core ini tenaganya, kalau thread itu otaknya, teman-teman. Jadi proses berpikirnya dia bisa menggunakan 4 otak sekaligus, teman-teman. Sedangkan di Core i9 dia menggunakan otaknya 16 threads, teman-teman. Semakin banyak threadnya, maka proses pertukaran keluar masuknya data di dalam prosesor itu semakin cepat, teman-teman. Jadi seperti itu. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa prosesor i9 ini lebih unggul daripada AMD Athlon, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Bagaimana kita mencari sebuah jawaban dari sebuah data. Nah, atas dasar itulah Bapak berikan soal seperti ini. Nah, nanti ke depannya kalian di semester 7 itu ada TA, semester 6 ya, ada TA, tugas akhir, di mana akan ada ujian sidang yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan kalian harus menjawab berdasarkan data seperti ini. Biasakan seperti itu ya. Makanya Bapak kalau misalkan memberikan soal itu harus ada alasannya. Tetapi alasannya pun harus berdasarkan data. Begitu lebih kuat, teman-teman. Karena ada datanya, ada sumber referensinya. Seperti itu. Nah, sudah mengerti ya? Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada perbandingan nih. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, jangan melihat merek, teman-teman. Sebenarnya prosesor untuk saat ini sedikit seimbang antara Intel dan AMD. Tetapi ada beberapa kekurangan yang dapat kita sempurnakan dengan bantuan device lain, misalkan seperti itu. Nah, untuk performa, keunggulannya atau lebih bagus mana, kalau kita bandingkan sebenarnya itu ada di speknya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menentukan AMD itu buruk, Intel itu buruk. Atau Intel itu baik, AMD itu buruk, atau AMD itu baik, Intel itu buruk. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita lihat dulu speknya. Bisa aja Intel, di sini ada Intel Celeron misalkan. Itu lebih kastanya lebih bawah dari Intel Core i, Intel Celeron. Dibandingkan dengan AMD Ryzen 3, maka lebih bagus AMD Ryzen 3 daripada Intel Celeron, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, atas dasar apa? Atas dasar data-data yang didapatkan seperti ini. Spesifikasi. Nah, sekarang kita melihat gen prosesor, teman-teman. Jadi kita jangan terkecoh juga dengan harga yang ada di internet, harga-harga laptop yang ada di internet. Wah, ini murah Core i7. Ini Core i7-nya lebih mahal kok ya, kok bisa seperti itu. Tanpa pikir panjang, kalian terus pilih beli yang harganya lebih murah, 2.650.000 misalkan. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada kejanggalan yang sangat terlihat. Kenapa ini bisa murah? Kenapa ini bisa mahal? Jawabannya, karena di sini ada gennya, teman-teman. Gen 2 ini generasi kedua
dikeluarkan pada tahun kurang lebih 2012 kalau nggak salah. 2009 2010-an lah kalau nggak salah kalau Gen 2. Dibandingkan dengan Core i7 Gen 11 teman-teman. Kita bisa lihat speknya Core i7 terlihat gennya itu dari sini. Nih lihat teman-teman, di sini ada apa namanya? Tulisan angka 2 di depan. Ini artinya dia adalah apa namanya? Gennya teman-teman di sini. Nah, makanya harganya murah karena dia Gen 2, i7 Gen kedua. Core-nya biasanya Gen 2 ini memiliki 4 core dan 4 thread. Jadi kekuatannya 4, powernya 4, otaknya 4, teman-teman. Gitu. Sedangkan yang Core i11, Core i7 Gen 11, kita lihat di sini. Nah, Core i7 Gen 11. Prosesor Intel Core i7 1165G. Nah, angka 11 ini adalah menunjukkan gennya, teman-teman, generasi. Dia generasi 11. Kita bisa lihat di sini, ya, Core i11. Tentu lebih mahal, teman-teman, karena generasinya beda jauh. Dan core-nya pun lebih dari 4, teman-teman. Dia lebih dari 4, 8 kalau nggak salah. Dia memiliki core-nya 8. Makanya lebih mahal 15.700.000 dibanding dengan yang Core i7 2.650.000. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin, kalau di sini kan gampang nih, ada keterangannya ya. Tuh ada keterangannya Gen 11, ada Gen 2. Kalau nggak ada tulisannya teman-teman di sini, ada tulisannya. Kita bisa lihat di tipe prosesornya. Di angka pertamanya ada angka 2, artinya dia Gen 2. Kalau di angkanya ada 4, berarti dia Gen 4. Misalkan Core i7 470, misalkan 4780, misalkan. Nah itu berarti dia gennya Gen 4. Kalau misalkan Gen 1, dia angka 1 atau hanya 3 digit angka, teman-teman. Core i7 263 atau Core i7 870. Nah itu Gen 1. Kalau Gen 2 ke sana, dia udah 4 digit angka, tapi di sininya mencirikan gennya, teman-teman. Nah, itu sudah mengerti ya, cara memilih spesifikasi komputer antar gen. Sekarang yang AMD, teman-teman, kita lihat. Di sini ada Ryzen 7 2700U. Di sini ada Ryzen 5700U. Dalam posisi harga, di sini ada perbedaan yang sangat mencolok, teman-teman. Di sini ada, kalau yang Ryzen 2700U, dia memiliki spesifikasi dengan harga 9.970.000. Sedangkan Ryzen 7 5700U, teman-teman, di sini harga 16 juta, teman-teman, 799.000. Nah, kalian sudah mengetahui tadi berdasarkan petunjuk dari Bapak untuk menentukan gennya, itu angka pertama, teman-teman. Kalau misalkan ini dia gen kedua, teman-teman. Ryzen 7 gen 2 artinya di sini ada angka 2-nya. Ini Ryzen 7 Gen 5, teman-teman. Angka 5 di depan. Satu tipe, belakangnya ini adalah tipenya. Dia satu tipe, masih satu generasi. Maksudnya satu turunan. Gen Ryzen 7, satu turunan, yaitu 700. Turunan 700 juga. Tapi ininya, teman-teman, yang berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam pemilihan spesifikasi. Jangan sampai terkecoh. Kalau nggak ada keterangan kayak gini, gen berapanya, kita bisa lihat dari angka pertamanya. Nah, makanya ada satu laptop yang harganya lebih murah, tapi speknya sama Ryzen 7 juga. Nah, kita bisa curiga dari sininya, teman-teman. Kadang ada yang mengecoh nggak pakai keterangan laptop i7 murah, udah aja kayak gitu. Jadi nggak dikasih keterangan apapun. Nah, itu harus kita curiga, teman-teman. Nah, lihat di sininya. Untuk core-nya dia memiliki 8 core, teman-teman. Di sini ya. Kalau ini yang Ryzen 7, dia cuma memiliki quad core. Quad core itu 4, teman-teman. Ada 4 core. Jadi kekuatannya 4, kalau ini 8. Nah, beda jauh kan perbandingannya, makanya kenapa dia lebih mahal. Jadi biasanya, teman-teman, semakin tinggi generasi prosesor, maka harganya akan semakin mahal.
dan akan menurunkan generasi sebelumnya. Tetapi spesifikasi prosesor semakin tinggi generasinya, speknya, maka akan semakin tinggi juga teman-teman. Bahkan 3 kali lipat dari gen sebelumnya. Seperti itu ya. Sampai di sini mungkin sudah mengerti ya kenapa jawaban Bapak itu ke Core i9. Bagi yang Athlon, yang menjawab Athlon itu kurang tepat karena berdasarkan data ini ya. Yang lebih bagus mana Pak? Athlon atau i7? i9? Tentu i9, i9. Begitu teman-teman ya.